Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk menyaksikan video ini. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada para penonton channel Kisah Matoh. Namun sebelumnya, saya sarankan Anda untuk menuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa menjadi saksi untuk mendapatkan syafaat di akhirat. Sebuah gereja berdiri megah di tengah kota Chicago. Sebuah bangunan gotik yang telah menjadi landmark spiritual selama lebih dari seabad. Di dalam ruang kerjanya yang hangat, Pendeta Geraldo Thompson, 52 tahun, duduk termenung di hadapan jendela besar yang memperlihatkan langit kelabu November. Daun-daun keemasan berguguran di halaman gereja, menciptakan permadani alami yang indah namun terasa melankolis. Kata-kata Dr. Stephens masih terngiang jelas di telinganya. Dengan kondisi seperti ini, Anda mungkin hanya memiliki waktu 3-6 bulan lagi. Diagnosis itu bagaikan petir di siang bolong, menghantam kehidupan yang telah dia bangun selama seperempat abad terakhir. Geraldo menggenggam erat salib emas yang selalu tergantung di lehernya, sebuah hadiah dari mendiang ayahnya saat dia pertama kali ditahbiskan sebagai pendeta. Selama 25 tahun terakhir, dia telah memimpin jemaat dengan penuh dedikasi, mengubah gereja kecil itu menjadi salah satu pusat spiritual paling berpengaruh di Midwest. Khotbahnya yang inspiratif dan kepribadiannya yang hangat telah menyentuh ribuan jiwa. "Tuhan, mengapa?" bisiknya lirih. "Masih banyak yang harus kulakukan untukmu." Air mata mengalir di pipinya saat dia teringat semua rencana yang telah dia susun untuk jemaatnya. Program pemberdayaan masyarakat, pembangunan pusat pendidikan Kristen, dan misi-misi kemanusiaan yang belum terlaksana. Martha, istrinya selama 30 tahun, masuk ke ruangan dengan secangkir teh hangat. Wanita itu berusaha tegar, meski matanya sembab karena menangis. "Kita akan hadapi ini bersama, sayang," katanya lembut, menggenggam tangan suaminya. "Tuhan pasti punya rencana." Berita tentang kondisi Geraldo menyebar dengan cepat di kalangan jemaat. Setiap hari Minggu, gereja dipenuhi oleh doa-doa untuk kesembuhannya. Ribuan orang berkumpul dalam vigil doa. Air mata mengalir saat mereka menyanyikan himne favorit Geraldo, Amazing Grace. Sarah Thompson, putri bungsu Geraldo yang sedang menempuh studi di University of Chicago, merasakan dunianya runtuh. Di tengah kesedihannya, dia sering menghabiskan waktu di perpustakaan kampus, mencari informasi tentang pengobatan kanker pankreas dan berbagai terapi alternatif. Suatu hari, saat sedang belajar di perpustakaan, Sarah tak sengaja menumpahkan kopinya di meja Dr. Ahmad Rashid, seorang profesor studi Islam yang sedang membaca. Dalam percakapan singkat yang terjadi saat membersihkan tumpahan, Sarah menceritakan tentang kondisi ayahnya. Dr. Ahmad Rashid, 45 tahun, adalah sosok yang dihormati di lingkungan akademis. Sebagai profesor studi Islam di University of Chicago, dia dikenal karena penelitiannya tentang hubungan antara spiritualitas dan kesehatan. Cerita Sarah tentang ayahnya mengusik sesuatu dalam dirinya. Setelah beberapa hari merenung, Ahmad memutuskan untuk mengunjungi rumah sakit tempat Geraldo dirawat. Di lorong rumah sakit yang steril, dia bertemu dengan Martha yang sedang duduk sendirian di ruang tunggu. "Maaf mengganggu, Mrs. Thompson," sapa Ahmad sopan. "Saya Dr. Ahmad Rashid dari University of Chicago. Saya mendengar tentang kondisi suami Anda dari putri Anda, Sarah." Martha menatapnya dengan mata lelah namun ramah. "Oh ya, Sarah cerita tentang Anda. Terima kasih sudah datang, dokter. Anda dokter spesialis kanker?" Ahmad menggeleng pelan. "Tidak, saya seorang profesor studi Islam. Saya tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi saya ingin menawarkan sesuatu yang mungkin bisa membantu suami Anda." Dengan hati-hati,
Ahmad menjelaskan tentang kekuatan penyembuhan dalam Al-Quran. Dia berbicara tentang bagaimana kitab suci Islam ini tidak hanya sebagai petunjuk spiritual, tetapi juga sebagai syifa, penyembuh. Dia menceritakan berbagai kisah kesembuhan yang terjadi melalui pembacaan Al-Quran, sambil tetap berhati-hati untuk tidak memberikan harapan palsu. "Saya tidak bisa menjanjikan apa-apa, Mrs. Thompson," kata Ahmad. "Tapi jika Anda mengizinkan, saya ingin membacakan beberapa ayat Al-Quran untuk suami Anda. Saya percaya bahwa kekuatan penyembuhan tidak mengenal batas agama." Martha terdiam lama. Sebagai istri seorang pendeta Kristen terkemuka, rencana ini terasa sangat tidak biasa. Namun, setelah berminggu-minggu melihat suaminya menderita dan kondisinya yang terus memburuk, dia mulai membuka diri pada kemungkinan apapun. Malam itu, keluarga Thompson berkumpul di ruang keluarga rumah sakit untuk mendiskusikan rencana Dr. Ahmad. James, putra sulung mereka yang bekerja sebagai pengacara, adalah yang paling menentang. "Ini gila," serunya. "Ayah adalah seorang pendeta. Bagaimana mungkin kita membiarkan seorang Muslim membacakan Al-Quran untuknya? Apa kata jemaat nanti?" Michael, putra kedua yang sedang menyelesaikan sekolah teologi, lebih berhati-hati dalam menanggapi. "Mungkin kita perlu melihat ini dari sudut pandang yang berbeda. Bukankah Tuhan bisa bekerja melalui siapa saja?" Sarah, yang sudah mengenal Dr. Ahmad, membela usulan tersebut. Dr. Ahmad adalah orang yang sangat terpelajar dan tulus. Dia tidak bermaksud mengubah keyakinan ayahnya. Dia hanya ingin membantu. Setelah perdebatan panjang, keluarga memutuskan untuk menanyakan pendapat Geraldo sendiri. Di kamar rumah sakit, Martha menyampaikan rencana Dr. Ahmad dengan hati-hati. Geraldo mendengarkan dalam diam, matanya terpejam. Setelah beberapa saat, dia membuka mata dan tersenyum lemah. "Biarkan dia datang," katanya. "Selama pelayananku, aku selalu mengajarkan bahwa Tuhan bekerja dengan cara-cara yang misterius. Mungkin ini adalah salah satunya." Keesokan harinya, Dr. Ahmad mulai membacakan ayat-ayat Al-Quran di samping tempat tidur Geraldo. Suaranya yang merdu mengalun lembut, membacakan ayat-ayat pilihan yang berbicara tentang penyembuhan dan kasih sayang Allah. Awalnya, beberapa perawat dan dokter menatap heran pemandangan ini. Seorang Muslim membacakan Al-Quran untuk seorang pendeta Kristen. Namun seiring waktu, mereka mulai terbiasa dengan rutinitas baru ini. Yang mengejutkan, Geraldo merasakan kedamaian yang belum pernah dia rasakan sebelumnya saat mendengarkan bacaan Al-Quran. Meskipun dia tidak memahami artinya, ada sesuatu dalam lantunan ayat-ayat suci itu yang menenangkan jiwanya. Setelah 2 minggu rutin mendengarkan bacaan Al-Quran, Geraldo mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Nafsu makannya membaik, dan dia bisa tidur lebih nyenyak. Pada pemeriksaan berikutnya, Dr. Stevens tercengang melihat hasil scan terbarunya. Ini luar biasa," kata dokter itu sambil mengamati hasil scan. "Tumor Anda mengecil secara signifikan. Saya belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya." Berita tentang pemulihan Geraldo menyebar dengan cepat. Media lokal mulai meliput kisahnya, menjadikannya headline, "Mukjizat di Chicago. Pendeta sembuh setelah mendengarkan Al-Quran." Selama proses pemulihan, Geraldo dan Dr. Ahmad mengembangkan persahabatan yang dalam. Diskusi mereka beralih dari sekedar tentang penyembuhan menjadi dialog spiritual yang intens. Geraldo mulai bertanya tentang Islam, dan Ahmad dengan sabar menjelaskan konsep-konsep dasar agama ini. "Yang mengejutkan saya," kata Geraldo suatu hari, "adalah betapa banyak kesamaan antara ajaran Kristiani dan Islam. Kenapa selama ini kita lebih fokus pada perbedaannya?" Setelah 4 bulan,
tumor Geraldo hampir sepenuhnya menghilang. Para dokter menyebutnya sebagai remisi spontan yang luar biasa. Namun bagi Geraldo, ini lebih dari sekedar kesembuhan fisik. Dia mengalami transformasi spiritual yang mendalam. Setelah banyak diskusi dengan keluarganya, Geraldo membuat keputusan yang mengejutkan. Dia memutuskan untuk memeluk Islam. Ini bukan keputusan yang mudah, jelasnya pada keluarganya. Tapi selama masa sakitku, aku menemukan kebenaran yang selama ini kucari. Islam memberiku perspektif baru tentang Tuhan dan hubungan kita dengannya. Pengumuman Geraldo tentang konversinya mengguncang komunitas. Sebagian jemaat merasa dikhianati, yang lain mencoba memahami. Media nasional meliput kisahnya, memicu diskusi tentang toleransi beragama dan pencarian spiritual. Namun yang mengejutkan, banyak anggota jemaat yang terinspirasi oleh perjalanan spiritual Geraldo. Beberapa mulai mempelajari Islam, dan dalam beberapa bulan, puluhan orang mengikuti jejaknya memeluk Islam. Geraldo yang sekarang menggunakan nama Abdullah, aktif membangun jembatan dialog antaragama di Chicago. Dia mendirikan pusat studi perbandingan agama, tempat di mana orang-orang dari berbagai latar belakang dapat berkumpul dan belajar satu sama lain. Sarah, putrinya, mengambil spesialisasi dalam studi Timur Tengah dan Islam, terinspirasi oleh perjalanan ayahnya. James, yang awalnya paling menentang, menjadi pengacara yang aktif membela hak-hak minoritas agama. 5 tahun kemudian, Geraldo menulis buku tentang perjalanan spiritualnya. Buku itu menjadi bestseller internasional dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Kisahnya menjadi simbol bagaimana penyembuhan fisik bisa membuka pintu pada transformasi spiritual. Lebih dari itu, ini menjadi kisah tentang bagaimana cinta dan kasih sayang dapat menembus batas-batas agama dan budaya. Di suatu sore yang tenang, Geraldo duduk di taman belakang rumahnya, memandang matahari terbenam. Martha duduk di sampingnya yang kini juga sudah memeluk Islam, seperti yang selalu dia lakukan selama 35 tahun pernikahan mereka. Di kejauhan terdengar azan maghrib berkumandang dari masjid tempat Geraldo kini beribadah. Tidak pernah terbayangkan hidupku akan seperti ini, kata Geraldo sambil tersenyum. Tapi aku bersyukur atas setiap langkah yang membawaku ke sini. Martha menggenggam tangannya erat. Tuhan memang bekerja dengan cara yang misterius, katanya, mengutip kata-kata yang sering diucapkan Geraldo dulu. Kisah Geraldo Thompson menjadi pengingat bahwa iman sejati tidak mengenal batas, dan bahwa cahaya kebenaran bisa datang dari tempat yang paling tidak terduga. Transformasinya dari seorang pendeta Kristen menjadi Muslim yang taat menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk terus mencari kebenaran spiritual, terlepas dari latar belakang mereka. Lebih dari sekedar kisah konversi agama, ini adalah kisah tentang penyembuhan, tidak hanya secara fisik, tapi juga spiritual. Ini adalah kisah tentang bagaimana penderitaan bisa membuka pintu menuju pencerahan, dan bagaimana cinta kasih bisa menembus batas-batas yang memisahkan manusia. Setiap hari, orang-orang dari berbagai penjuru dunia masih datang ke Chicago untuk bertemu Geraldo, mendengar kisahnya langsung, dan mencari inspirasi dalam perjalanan spiritual mereka sendiri. Dan setiap kali ditanya tentang perjalanannya, Geraldo selalu menjawab dengan rendah hati, "Saya hanyalah seseorang yang diberi kesempatan kedua oleh Allah untuk menemukan kebenaran."